alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa sebelum berbuka. Kita udah 12 hari puasa. Dan mungkin puasa ini adalah puasa yang sudah puluhan kali kita lakukan. Tapi terkadang kita perlu merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu. Ada orang yang tertipu dengan penampilan seseorang. Dia pikir orang baik, ternyata maling motor. Ada yang tertipu dengan perasaannya. Dia pikir ini orang gak benar, tapi ternyata orang soleh. Ada yang tertipu dengan ilmunya, merasa sudah lama belajar, bahkan bisa dikatakan murid senior, tapi ternyata dia tidak mengamalkan. Jenis orang-orang yang tertipu. Maka agar kita tidak tertipu, mungkin kita perlu mengkaji sebagian dari mereka. Bicara yang tertipu dengan amalnya. Ya, kita sering dengar perintah untuk beramal. Beramal dan beramal. Sehingga tidak sedikit hadis-hadis tentang fadailul a'mal yang memotivasi kita untuk terus beramal. Dan kita berharap pahala dari apa yang kita kerjakan. Namun ahibati fillah, apakah yang kita amalkan itu diterima? Ada sebagian orang yang dia berzikir 100 kali dia bertasbih. Ada yang 100 kali dia bertahmid. Ada yang 1000 kali dia bersalawat buat Nabi SAW. Tapi pernahkah dia berpikir, apakah amalan yang sudah dia lakukan yang secara kuantiti itu banyak, diterima enggak? Sebagian orang mengatakan, oh saya sudah umroh 27 kali. Saya haji sekian kali. Saya bangun masjid sekian banyak. Ahibati fillah, jangan tertipu dengan banyaknya amalan. Tapi yang perlu dipikirkan, diterima enggak amalan tersebut? Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Maka terkadang ada orang-orang yang berpuasa. Ya, dia berpuasa, tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Dan boleh jadi sebagian kita adalah mereka yang telah berpuasa 12 hari dan berpuasa selama 20 tahun, tapi ternyata dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka jangan pernah ujub-ujub, jangan pernah kagum dengan amalanmu. Ahibati fillah, di surat Al-Mu'minun ayat 60-61 Allah Azza wa Jalla berfirman. Apa kata Allah Jalla Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤتون ما آتوا
وقلوبهم واجلة Wajilah. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Yang artinya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Allahu Akbar. Bayangin ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang mereka yang berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan. Ternyata hati mereka takut, mereka nggak ujub. Ketika ayat ini turun, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat ini. Mereka yang memberikan apa yang harus mereka berikan dalam kondisi mereka takut. Maka Aisyah bertanya, ahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang takut ini adalah orang yang minum khamr, berbuat maksiat. Mereka mencuri sehingga mereka takut. Mereka takut dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Mereka takut diazab sama Allah Jalla Jalaluh. Apa kata Nabi SAW? La yabnata siddiq. La. Bukan wahai putri as-siddiq. Walakinnahum humul ladhina yasumun. Wa yusallun. Wa yatasaddaqun. Wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang berrajin berpuasa, mendirikan sholat, bersedekah. Mereka takut tidak diterima. Maka ini pelajaran buat kita bersama. Jangan sampai kita tertipu daya dengan amalan yang sudah kita lakukan. Kita merasa sudah diterima, kita merasa sudah banyak amalan kita. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah bersama Ismail. Bagaimana yang dibangun itu Ka'bah. Lalu dalam posisi mereka membangun Ka'bah, mereka berdoa mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Minta diterima. Terimalah dari kami ya Allah. Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Subhanallah, sebagian salafus saleh ketika membaca ayat ini, sebagian di antara mereka menangis. Nangis. Apa kata mereka? Ma balu khalilillah. Ma balu khalilillah. Subhanallah. Ada apa dengan kekasih Allah? Ada apa? Dia sedang mengangkat, meninggikan pondasi Baitullah dan dia takut nggak diterima. Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu Baitullah. Yang membangun itu Khalilullah. Tapi bagaimana dia takut? Karena mereka kenal sama Allah Azza wa Jalla. Ahibbati fillah. Syaitan itu akan terus berusaha membuat kita tertipu dengan amalan kita. Artinya, kalau ada orang baik, setan ingin bagaimana orang baik ini masuk neraka dengan kebaikannya. Nggak bisa sudah. Mau diajak berbuat maksiat nggak bisa. Mau diajak berzina, na'udzubillah, dia berdoa semoga dijauhkan dari berzina. Dia pandai menundukkan pandangannya. Maka bagaimana setan membuat orang ini tertipu dengan amalannya, ujub dengan apa yang dia lakukan, dan selesai. Nabi SAW ketika menyebutkan 3 perkara yang membinasakan. Salah satunya i'jabur rajuli binafsi.
bangganya seseorang dengan dia. Kita perlu berhati-hati. Kalau tidak, amalan yang kita lakukan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menukil sebuah ucapan yang berbunyi rubba dzambin adkhala sahibahul jannah. Ada banyak dosa yang memasukkan pelakunya ke surga. Wa rubba ma'siyatin adkhalat sahibaha al-jannah. Dan banyak kemaksiatan, ada banyak kemaksiatan yang memasukkan pelakunya ke surga. Wa rubba hasanatin. Dan ada banyak kebaikan adkhalat sahibaha an-nar. Dosa memasukkan ke surga, kemaksiatan memasukkan ke surga. Amal kebajikan memasukkan ke neraka. Na'udzubillah. Gimana kok bisa seperti ini? Ini pelajaran penting agar kita tidak tertipu dengan amal kebajikan yang kita lakukan dan dosa yang dilakukan oleh orang. Ibnu Qayyim mengatakan, ini orang berbuat dosa. Fayurithuhu kasratan fin nafs wa inkisaran fil batin. Akhirnya dosa itu mewariskan kehancuran. Dia jadi takut sama. Dia jadi tunduk. Akhirnya dia bertobat, memohon ampun. Dia kembali kepada Allah. Dia berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Lalu Allah menulis orang ini termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Padahal dia pelaku dosa. Kenapa? Al-a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penuh. Sekarang dia berbuat dosa. Boleh jadi dia bertobat. Bahkan tatkala dia bertobat, dia menjadi orang yang lebih baik daripada pelaku ketaatan yang tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena dia nggak akan ujub. Dia sudah punya catatan merah. Dia sudah masuk dalam list hitam. Sehingga dia berusaha untuk membersihkan namanya. Setiap kali dia berbuat ketaatan, dia tahu, ya Allah aku punya dosa, ya Allah. Sehingga dia terus takut sama Allah Azza wa Jal. Dia tidak putus asa, tapi dia takut. Dosa-dosa yang dia lakukan menghantui dia. Kemudian mendorong dia untuk jadi orang baik. Subhanallah. Tapi ada hamba yang beramal soleh. Ibadah yang dia lakukan mewariskan kebanggaan diri. Ujub. Sombong. Dia terus merasa besar. Dia merasa telah berbuat baik kepada Allah Azza wa Jal. Dia merasa memiliki budi atas penciptanya. Ada orang yang seperti apa? Sehingga kadang-kadang orang seperti ini kalau kena musibah, dia marah sama Allah. Ya Allah, aku ini kan udah taat. Aku ini udah... Akhirnya perasaan ini membuat dia jadi jauh. Jauh dari Allah. Dan kemudian memasukkannya ke neraka. Ahibati fillah. La yadkhulu ahadukumul jannah. Nabi SAW mengatakan, nggak ada yang masuk surga dengan amalan. Nggak ada. Nggak ada. Sampai sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau wahai Rasulullah, engkau nggak akan masuk surga dengan amalanmu. Hatta ana. Illa an yataghammadani Allah birahmat. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru.
Maka jangan sampai kita berbangga dengan amalan kita. Kita bisa beramal. Kita ini bisa Islam. Kemudian kita taat, patuh, beribadah. Karena Allah yang kasih sama kita. Sehingga siapa yang pantas dipuji? Allah, bukan kita. Di surat Al-Hujurat ayat 17. Allah menceritakan tentang kelompok dari bangsa Arab Badui yang datang, mereka ingin membanggakan keislaman mereka. Dia merasa telah berbuat baik kepada Islam ini, kepada agama ini, kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya Nabi itu beruntung mereka masuk Islam. Apa kata Allah tentang mereka? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Yang artinya, mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Subhanallah. Iya, mereka merasa berjasa. Dengan mereka masuk Islam, mereka merasa telah memberikan nikmat kepada Nabi SAW. Allah yang kasih nikmat sama kita. Dan ketahuilah Allah nggak butuh dengan amalan dan ibadah kita. Allah nggak perlu. Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu buat kalian loh. Itu kembali kepada kalian. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat buruk ya kembali kepada kalian. Nggak akan membahayakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketaatan yang dilakukan tidak akan bermanfaat buat Allah. Maka jangan pernah berpikir untuk telah berjasa kepada Allah. Enggak. Allah yang kasih nikmat. Kemaksiatan yang kita lakukan jangan pernah berpikir engkau dapat membahayakan Allah. Allah enggak butuh dengan alam semesta. Ahibati fillah, di surat An-Nur ayat 21. Allah benar-benar mengingatkan kita agar kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Agar kita jangan tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Agar kita tidak berbangga dengan apa yang kita kerjakan. Karena sejatinya semuanya adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah jemaah. Tuh, kalau bukan karena karunia Allah, bukan karena rahmat Allah, tidak ada satupun yang bersih. Maka jangan sok suci. Jangan merasa udah banyak amalan.
Kita perlu takut. Maka kita lihat bagaimana orang-orang yang soleh jemaah. Selesai beramal, mereka beristighfar. Mereka mohon ampun sama Allah. Karena mereka tidak ingin tertipu dengan amalannya. Mereka berusaha untuk memohon ampun atas kekurangannya. Mereka tahu kesempurnaan itu dari Allah. Dia bisa taat, beribadah itu karena Allah yang memberikan taufik kepadanya. Tapi dia tahu diri dengan segala kekurangan, maka dia istighfar. Selesai sholat orang tuh istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Orang-orang selesai sholat malam, di waktu sahur, apa yang mereka kerjakan? Allah mengatakan, wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar. Mereka bisa sholat malam. Mungkin 23 rakaat. Mungkin 11 rakaat. Mereka bisa membaca 2 juz, 3 juz. Hal itu tidak membuat mereka kemudian congkak dan ujub. Malah membuat mereka beristighfar. Mohon ampun sama Allah. Ahibati fillah. Amalan itu hanya sebab. Tapi rahmat Allah yang memasukkan kita ke surga. Dan biasanya orang ini kalau sudah bangga dengan amalannya, dia akan meremehkan amalan orang. Nah, dia akan melabeli orang sebagai pendosa, yang jauh dari ketaatan. Dan itu yang namanya ujub. Bishr bin al-Harith rahimahullahu ta'ala mengatakan al-ujub. Ujub itu apa sih? Antastakthir amalak. Engkau menganggap amalanmu banyak. Wa tastaqil amalan nas. Dan engkau menganggap amalan orang kurang. Engkau yang top, orang aduh. Ahibati fillah. Bicara meremehkan amalan orang ya. Menganggap orang itu, menvonis dia masuk neraka. Dia dalam kondisi masih hidup ya. Dianggap nih orang adalah pendosa yang gak bakal diampuni sama Allah Azza wa Jal. Ingat, selama orang itu masih hidup, masih ada kesempatan buat dia menjadi orang baik. Dan tolok ukur orang baik dan tidak itu adalah ketika meninggal dunia. Karena berapa banyak orang-orang yang baik mati buruk. Dan tidak sedikit kita melihat orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Tapi di akhir hayatnya husnul khatimah. Dia mati di atas ketaatan. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang kondisi orang sebelum kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ada seorang yang mengatakan kepada kawannya ini, kawan ini selalu berbuat dosa. Dikasih nasihat berbuat dosa. Akhirnya marah nih kawannya yang soleh, yang ahli ibadah, mengatakan, wallahi la yaghfirullah li fulan. Fulan gak bakal diampuni sama Allah. Karena dia merasa dirinya baik, fulan ini ahli maksiat gitu loh. Maka dalam pandangan dia gak bakal diampuni fulan ini. Tapi dia pakai nama Allah. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullah li fulan. Allah gak akan ngampuni fulan. Demi Allah, Allah gak akan ngampuni fulan. Marah Allah kepada orang ini. Faqala Allah, man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah atas namaku mengatakan aku enggak akan ngampuni fulan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Aku sudah ngampuni dosa orang yang kau anggap enggak akan diampuni, aku ampuni dosa dia dan amalanmu aku gugurkan semua. Maka jangan sok suci. Jangan mudah memvonis orang. Selama dia masih hidup, mungkin dia jadi orang baik. Dan engkau yang masih hidup, boleh jadi terkena fitnah. Kemudian kau berubah. Masih ingat dengan cerita seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW dalam kondisi bunting, hamil dari zina. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fatahhir. Rasulullah, sucikan aku. Ini hubla minas. Aku hamil dari hasil zina.
Bayangin, Nabi tidak bertanya SAW dengan siapa yang kau berzina, enggak. Perempuan ini yang diurusin. Nabi SAW mengatakan, udah engkau pulang sana sampai melahirkan. Ini kasih sayang Islam. Bayi itu nggak punya dosa apa-apa. Bayi itu hasil zina, anak zina, tapi nggak punya dosa apa. Nabi menyuruh perempuan ini untuk pulang sampai melahirkan. Dan berpesan kepada keluarganya untuk berbuat baik sama dia. Akhirnya dia bawa itu anak yang udah lahir. Kata Nabi SAW, engkau pulang kau susui sampai kau sapi. Pulang disusui sampai disapi. Kemudian Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk menerima anaknya, untuk dirawat anaknya. Dan kemudian perempuan ini dirajam. Setelah perempuan itu meninggal dunia, Rasulullah SAW yang mensolati perempuan ini. Pelaku zina. Hamil dari zina. Dalam pandangan kita tentu dia orang gak benar gitu. Nah, tapi tahukah engkau, Nabi mensolati perempuan itu. Ketika beliau hendak mensolatinya, Umar bin Khattab bertanya, "Atusalli 'alaiha wa qad zanat ya Rasul?" Gimana engkau mensolatin dia sedangkan dia udah berzina? Ini ada pandangan, ini orang jelek nih, laku dosa nih. Engkau solatin dia udah berzina. Umar lupa dengan akhir hayat perempuan ini. Oke, dia telah berzina 2 tahun yang lalu. Atau 3 tahun yang lalu dia berzina. Setelah itu, bagaimana kondisi dia? Kata Nabi SAW, "Laqad tabat taubatan. Law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah, lawasi'atuhum." Perempuan ini telah bertobat yang kalau pahala tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Cukup untuk mengampuni. Pahala 1 orang cukup untuk mengampuni 70 orang. Maka jangan meremehkan orang. Artinya orang itu yang berbuat dosa, boleh jadi dia berubah jadi orang baik nanti. Terus apa yang harus kita lakukan? Doakan saudaramu. Doakan. Tidak perlu engkau berbangga diri atas dirinya. Karena engkau bisa taat pun karena Allah yang memberikan ketaatan dan memberikan taufik, bimbingan. Kemudian ahibati fillah. Kalau itu ada yang tertipu dengan amalannya, dengan urusan agamanya. Ada orang-orang yang tertipu dengan dunianya. Dia merasa orang yang sukses. Dia merasa kaya raya. Dia merasa telah berhasil. Dia memandang orang-orang yang tidak sukses, yang miskin dengan pandangan yang rendah. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 5? Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir ayatnya di rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Yang artinya, wahai segenap manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Allahu Akbar. Ya. Ada kelompok orang-orang yang tertipu dengan dunia ini. Dia berpikir kalau kita ajak menuju ke akhirat, dia mengatakan dunia ini yang yakin. Yang pasti itu dunia. Akhirat belum tentu. Sampai Anda pernah mendengar ucapan seorang yang mengaku muslim. Ini ada orang-orang ngomong akhirat, ngomong ada surga ini itu. Emangnya dia pernah ke sana? Allahu Akbar jemaah. Ini orang ngaku muslim tapi ragu. Ragu dengan akhirat. Pikiran dia tadi. Ini loh yang ada sekarang dunia gitu loh.
Engkau ngejar akhirat yang nggak pasti. Dia beranggapan orang-orang yang sibuk sholat malam, sholat ke masjid. Kita lihat sebagian mereka nggak sholat ke masjid. Dengar adzan, wala yusalli. Ini kawan-kawannya pada ke masjid. Dia menganggap orang-orang ini adalah orang-orang yang tertipu. Padahal dia yang sedang tertipu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayat." Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Apa yang dibanggakan zaman ini? Orang yang punya harta berlimpah. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa minha kafirun syarbata." Kalau dunia ini ada nilainya seperti satu sayap nyamuk, itu orang kafir nggak akan Allah kasih seteguk airnya. Dunia ini bukan untuk dibanggakan, tapi dunia ini untuk dibagikan. Ahibati fillah. Ni'mal malu saleh fir rajuli saleh. Sebaik-baiknya harta yang soleh kalau ada di tangannya orang soleh. Itu manfaat banget tuh hartanya. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan, innallaha yuhibbu al-abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Allah tuh cinta kepada hamba yang bertakwa, ghani, dia punya kecukupan, dia punya harta, al-khafi, menyembunyikan diri. Tidak berbangga-bangga dengan kekayaannya. Apa yang sedang dia hendak banggakan? Dunia. Yang Nabi SAW pernah bertanya kepada Dhahak al-Mujashi. Ya Dhahak, ma ta'amuka? Dhahak, apa yang kau makan? Makananmu itu apa? Qal, al-lahmu wal-laban. Lah. Yang aku makan itu daging sama susu. Subhanallah. Kemudian Nabi bertanya, "Tsumma yasi ilama." Kemudian jadi apa tuh? Daging panggang sama minum susu. Lalu jadi apa? Ini yang mau berbangga, jadi apa? Kata Dhahak, ilama qad alimta. Menjadi sesuatu yang kau udah tahu. Apa kata Nabi SAW? Inna allaha ja'ala mad'am ibn Adam matalan lidunya. Allah jadikan makanan anaknya manusia tuh, makanannya anaknya Adam itu, permisalan untuk dunia. Wa in qazzahahu wa mallahahu. Bayangin ya, kalau kita makan di restoran bintang 5, kita lihat bagaimana yang namanya daging disuguhkan dengan pemandangan yang indah ya. Kemudian ada toppingnya ini itu, ya Allah, ngelihat aja seneng. Tapi engkau lihat, setelah itu jadi apa? Itu dunia. Maka orang-orang yang berbangga dengan dunianya, Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu kalian dengan kehidupan dunia ini. Berlomba-lomba, bersaing, mengumpulkan harta, sikut sana, sikut sini. Kemudian bagaimana tatkala dia naik mobilnya yang mewah, yang mungkin sekampung, sekota hanya dia yang punya. Bagaimana dia berjalan dengan sepatunya, berjalan dengan pakaiannya, dia menunjukkan kekayaannya. Jangan tertipu loh. Jangan tertipu antum. Permisalan dunia nanti bakal yang kau lihat di toilet setelah kau makan enak. Itu dunia. Jangan tertipu. Ahibati fillah. Tapi namanya manusia, kadang-kala kita takjub. Kita takjub ngelihat orang yang kaya. Keren banget ya. Bagaimana kaumnya Nabi Musa ketika melihat Qarun bersama hartanya yang berlimpah ruah,
dengan kendaraannya, dengan dayang-dayangnya. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Mereka mengatakan, ya Allah, jikalau kami, aduhai kami kalau punya seperti yang diberikan Qarun, dia orang yang benar-benar beruntung. Qala alladzina utul ilma wailakum. Thawabullahu khairun liman aman. Ini ada orang-orang yang mulai tertipu melihat gemerlapan dunia. Maka orang yang berilmu mengatakan celaka kalian. Pahala dari Allah itu lebih baik. Ini bentar ditinggal. Dan betul. Jarak sehari, kota itu ketakutan. Kenapa? Qarun menghilang. Fakhasafna wabidari. Fakhasafna bihi wabidari. Ditelan bumi. Maka jangan tertipu dengan dunia ini. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 55. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Yang artinya, maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang tertipu dengan dunia terkadang terus dia terbuai dengan dunianya, mati kafir. Jangan takjub. Terus yang terakhir, jemaah. Masih banyak cerita orang-orang yang tertipu, tapi karena waktu. Ada orang-orang yang tertipu dengan penampakannya. Penampilannya dia orang soleh, orang baik. Padahal dia tidak. Ada sebagian kita yang tidak jujur. Seakan-akan dia hendak menipu orang lain. Dia berpikir dengan penampilannya seperti orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia berpikir akan menipu orang lain jadi kagum sama dia, jadi memuji dia, jadi menyanjung dia, padahal dia sedang menipu diri dia. Thauban, maula Nabi SAW, meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthal jibal tuhama bidha. Aku benar-benar akan tahu, kata Nabi, satu kaum atau banyak kaum dari umatku yang mereka datang pada hari kiamat membawa amal kebajikan seperti gunung Tihama. Gunung yang ada di Najd sana. Gunung yang besar, panjang. Dia adalah silsilah, ya, mata rantai gunung. Bidhon, putih. Amal soleh. Fayaj'aluha Allah Azza wa Jal haba'an manthura. Tahu-tahu amalan yang seperti gunung Tihamah itu Allah jadikan debu yang tak ada. Qala Thauban mengatakan, ya Rasulullah, ifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, kau tolong sebutkan kriteria mereka buat kami. Tampakkan siapa mereka, ya Rasulullah, agar kami tidak menjadi seperti mereka. Ini ketakutan. Siapa yang tidak takut? Beramal soleh, beramal kebajikan, tahu-tahu jadi debu yang berterbangan. Ingat, syarat diterimanya amalan itu ikhlas lillahi ta'ala, dan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat. Maka yang beramal tolong diperhatikan. Bagaimana dengan orang ini atau kelompok ini? Maka Nabi SAW menyebutkan, ama innahum ikhwanukum
wa min jildatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau fi maharimillah intahakuha. Kalian kepingin tahu mereka? Mereka adalah saudara kalian, ya dari kulit kalian, ya muslim mereka. Mereka juga sholat malam seperti kalian sholat malam. Ini kita lihat pada sholat malam tarawih, kelihatan orang-orang pada sholat malam. Cuma yang jadi masalah, mereka kalau sedang sendirian, mereka akan melanggar aturan-aturan Allah. Jadi ini kelompok manusia yang pura-pura baik. Yang dia hendak menipu manusia. Padahal dia sedang menipu. Maka hati-hati tatkala kita sendirian. Jadilah muslim yang jujur dan benar. Bukan yang taat di depan manusia. Tapi tatkala sendirian, engkau melanggar aturan-aturan Allah. Dan engkau merasa menipu orang. Padahal engkau sedang menipu dirimu sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin dapat Anda sampaikan sedikit tentang sebagian orang-orang yang tertipu. Ada yang tertipu dengan amalannya, dengan penampilannya, ada yang tertipu dengan ilmunya, ada yang tertipu dengan harta, jabatan, dan tahtanya. Barakallahu fikum. Anda kembalikan ke moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakumullah. Masya Allah, wa jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khair kasiran Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik Ustaz Sunnah. Tapi Ustaz, Ana izin lanjutkan ke sesi tanya jawab Ustaz. Nah, tafadhol barakallah. Di sini ada Ustaz Muklis yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz Muklis, ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bik, Masya Allah. Baik. Tafadhol Ustaz untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin kesehatan serta kelancaran dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan ini. Bismillah Ustadz, ada jamaah yang bertanya bagaimana caranya agar kita ini nggak tertipu Ustadz dengan amal soleh kita. Dan bagaimana juga supaya penyakit hati kita ini ya dihilangkan. Seperti riya, ujub, dan lain-lain. Jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kalau bagaimana kita obatin hati kita nih. Yang kadangkala kita merasa udah baik. Kadangkala kita ujub. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan jemaah. Yaitu bermuhasabah. Kita mengadakan evaluasi. Baik antum punya amal soleh. Antum punya banyak kebaikan. Maka sekarang antum duduk untuk menimbang antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dan yang sudah kita lakukan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nikmat dari Allah. Jantung yang berdetak. Paru-paru yang kembang kempis. Itu nikmat dari Allah. Maka sekarang bandingkan ya. Nikmat yang Allah berikan dengan apa yang sudah kau perbuat gitu loh. Apa yang sudah kau lakukan. Maka di sini seorang hamba ketika menimbang apa yang sudah dilakukan hamba dengan apa yang Allah berikan. Dia akan tahu. Dia ini hamba yang penuh dengan kekurangan. Dan dia lihat dosa-dosa yang dia lakukan. Maka perlu hamba ini belajar tentang dosa. Sebagian itu hanya tahu dosa lahir. Ada dosa di dalam. Yang gak terlihat sama manusia. Maka kita perlu belajar. Dengan cara kita belajar insya Allah dan kemudian kita bermuhasabah. Ya kita akan takut. Kita akan tahu dengan kesempurnaan Allah. Kebaikan Allah sama kita. Dan kita akan tahu dengan kekurangan diri kita. Kemudian kita perlu membaca banyak doa jamaah. Memohon kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagaimana subhanallah Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Nabi Sulaiman berdoa mengatakan, Allah bantu aku untuk bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada hamba. Artinya kita bisa sholat, kita bisa beribadah, kita bisa berbuat kebajikan. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla.
Maka kita perlu bersyukur. Dengan cara tadi kita bermuhasabah. Maka kita juga punya ada satu syarat. Satu rukun muhasabah itu suudzon sama diri kita. Kalau engkau berbaik sangka sama dirimu, ya udah nggak akan pernah kelihatan dengan keburukan. Kita kalau udah senang sama satu orang, nggak ada keburukan. Maka lihatlah bahwa dirimu punya banyak kekurangan. Insya Allah dengan cara seperti itu kita bisa memperbaiki diri. Salah tadi dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kita perlu dengar dari orang-orang yang alim. Datang, tanya sama dia. Minta nasihat. Makanya bagaimana ketika datang sahabat kepada Nabi SAW. Nabi memberikan nasihat. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Jadi tahu gitu. Kita perlu mendengar dari kawan kita. Kita tanyakan, tolong aku kasih nasihat. Kau lihat aku ini gimana? Karena ada sebagian orang yang merasa nggak masalah. Padahal dia bermasalah. Maka masukan dari kawan kita. Atau masukan dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Itu akan membantu kita untuk memperbaiki diri kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Ini mengenai mutabaah amal, Ustaz. Jadi, bolehkah kita mencatat amal sehari-hari? Karena amal itu memiliki fadilah-fadilah tentunya. Maka, boleh nggak kita ini memutabaah atau mencatat amal-amal kebaikan kita? Ya, untuk keperluan pribadi agar tatkala jika kita pulang, bekal kita sudah cukup. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau engkau mencatat amal solehmu, engkau perlu mencatat bersamanya dosa-dosa. Kemudian engkau perlu mencatat bersamanya nikmat yang Allah berikan. Maka tadi Anda sampaikan muhasabah itu penting. Gak ada masalah. Engkau di malam hari duduk ya untuk bertanya. Aku punya waktu 24 jam hari ini. Aku habiskan buat apa? Bagaimana sebagian salafus saleh mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Aku tuh tidak pernah menyesal seperti penyesalanku terhadap hari yang mataharinya tenggelam dalam kondisi umurku berkurang, amal solehku tidak bertambah. Maka itu muhasabah. Jadi kalau bicara mencatat, engkau nggak perlu mencatat, tapi engkau perlu bermuhasabah tadi. Karena kalau muhasabah itu bukan hanya bicara amal soleh, tapi bagaimana waktumu pergi dengan tidak berguna. Orang kadangkala merasa amalnya udah banyak, dia catat merasa amalnya udah banyak. Coba engkau bandingkan dengan dosa yang kau lakukan. Lalu bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Sehingga engkau seharusnya lebih baik. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Ketika seorang mencatat ada rutinitas yang dia kerjakan memang ya. Ini ditakutkan membuat dia jadi ujub. Kalau dia tidak mencatat dosanya. Dia hanya lihat, oh amal kebajikanku banyak gitu loh. Engkau lupa dengan dosa-dosa yang kau lakukan. Dan engkau juga lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, tadi disebutkan tentang hadis amalan yang Allah gugurkan karena dalam kesendirian dia bermaksiat, Ustaz. Lantas bagaimana arahan atau bimbingan untuk ya kami seorang pemuda yang belum menikah, kemudian dalam waktu sendiri yang saat ini handphone atau segala macam itu bisa mengakses segalanya, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiikum. Naam jamaah. Secara naluri, manusia yang normal itu kalau berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Maka kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan sama Allah. Kecuali yang berbuat dosa terang-terangan. Ini menunjukkan memang orang itu kalau berbuat dosa sendiri. Nggak ada yang lihat. Ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa, beliau mengatakan apa? Ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan dadamu
dan engkau nggak ingin orang lain tahu, itu dosa. Artinya orang akan berbuat dosa menutupi. Kalau berbuat baik, dia akan buka. Berkaitan dengan hadis tadi yang kita baca, hadis Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang pura-pura baik, jemaah. Pura-pura baik. Jadi ketika sendirian dia udah nggak takut lagi sama Allah. Namun ada orang ketika sendirian dia beribadah. Dia berpuasa ketika tidak ada manusia. Di dalam kamarnya dia baca Quran, dia berzikir. Tapi terkadang datang ajakan untuk berbuat dosa. Dan kalaupun dia berbuat dosa, maka segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai dia akhirnya hanya manusia yang pura-pura soleh. Baik, bagaimana dengan anak muda ketika saat sendirian? Maka ya engkau harus menghindari sarana yang membuat dirimu berbuat dosa. Kita itu tahu mana yang membuat kita berbuat dosa. Apa sebab kita terjebak dalam dosa. Itu dihindari. Ahibati fillah, handphone kita. Ada banyak hal yang bermanfaat. Ada banyak hal yang sia-sia. Ada banyak hal yang dosa. Orang kalau menonton yang bermanfaat dan menghindari yang sia-sia, insya Allah dia selamat dari yang dosa. Tapi kalau dia banyak dengan yang sia-sia, yang ditakutkan, dia nggak tahan dengan berbuat dosa. Maka tolong pintunya ditutup. Jadi sejak awal kita menutup pintu untuk melakukan dosa. Kemudian yang kedua, berdoa memohon kepada Allah agar dikasih rasa takut. Nabi berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat aku rasa takut kepadamu yang dengannya aku terhalang dari berbuat maksiat. Kita perlu minta rasa takut sama Allah. Karena terkadang kita tahu ilmunya, kita faham Allah mengawasin kita. Tapi perasaan takut itu nggak ada kadang-kadang. Bahkan yang ada perasaan taswif. Bisikan syaitan untuk mengatakan, engkau nanti bertobat. Aman, engkau nanti bertobat. Itu yang terjadi. Maka tolong berdoa mohon sama Allah rasa takut. Kemudian yang ketiga, ketika rasa takutmu lemah, engkau jangan sendirian. Engkau tinggalkan rumahmu. Ada teman-teman umpamanya yang ketika di kamar kos-kosan sendirian, dia jadi berbuat dosa gitu loh. Maka bagaimana caranya? Ya dia satu kamar berdua. Dia perlu kawan yang mengingatkan. Karena yang ditakutkan ketika dia sendirian, dia nggak mampu. Jamaah. Kemudian ahibati fillah, nafsu kita itu tergantung kita. Sebagian kita mengatakan, ya Allah Ustaz nggak kuat, nggak tahan. Nafsumu itu tergantung kita. Kita bisa menundukkan. Nafsu itu seperti burung elang. Engkau pernah lihat burung elang? Sekarang ini udah mulai mau punah. Masya Allah, anak ketika masih SD, anak masih sering lihat ada burung elang berputar-putar. Sekarang udah mulai punah dia. Dia terbangnya tinggi. Bikin rumahnya jauh ya. Dari manusia. Tapi pernah nggak kau melihat elang di tangannya manusia? Di tangannya manusia nurut sama manusia. Ternyata bisa gitu. Dan jiwa kita pun bisa kita tunduk. Hanya perlu pembiasaan. Dan tentunya dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan yang selanjutnya Ustaz, ini berkenaan dengan amal soleh Ustaz. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita tentang amal soleh kita, semisal sedekah, apakah antum yang membantu si fulan atau hal serupa, lantas gimana cara kita menyikapinya Ustaz? Karena kita pengennya beramal itu sembunyi-sembunyi dan jauh dari riya. Apa langkah-langkah agar kita ini nggak bohong, tapi nggak riya juga Ustaz? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, sedekah sembunyi-sembunyi itu spesial banget ya. Bagaimana Nabi alaihissalatu menyebutkan hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimal. Sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Sampai boleh jadi orang yang dikasih nggak tahu siapa yang ngasih. Keren nggak nih? Sedekah dia nggak tahu antum dapat dari mana. Wallahu a'lam, nggak tahu ada yang ngasih anak. Ada yang ngasih. Anak masih ingat, anak dulu itu sering dapat pulsa aja. Ada yang kirimin pulsa, tahu-tahu anak lihat di Anda nggak tahu sampai hari ini nggak tahu siapa yang ngasih. Artinya ada orang-orang yang memang berbuat kebajikan yang ingin diketahui. Nah, sekarang bagaimana kita menyembunyikan amal kita? Ya kita berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan amal kita. Tapi kalau ada yang harus terang-terangan nggak apa-apa.
Karena bukan terlarang loh, sedekah terang-terangan bukan terlarang. Allah mengatakan in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian berikan kepada orang yang fakir, itu lebih baik buat kalian. Jadi lebih baik. Baik, bagaimana ketika ada orang yang bertanya, kalau memang nggak bisa kita sembunyikan ya kita ngomong, nggak ada masalah sambil kita jaga hati kita. Tapi kalau kita masih bisa menyembunyikan, umpamanya dia tanya, antum yang membantu fulan. Loh, kok antum tanya sama fulan lah? Siapa yang bantu dia gitu loh. Jadi kalau memang fulan nggak tahu siapa yang membantu, maksudnya kita nggak perlu buka gitu loh. Tapi kalau fulan tahu kita yang bantu dia, ya nggak ada masalah kita katakan, naam, umpamanya kita bantu fulan. Ya kesian fulan, seperti itu. Jadi ada yang bisa kita sembunyikan, ada yang nggak bisa kita sembunyikan. Ya mau gimana lagi? Jangan berdosa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan kondisi hati, Ustaz. Misalkan hati kita ini suka mendoakan orang yang mendolimi kita dengan doa-doa yang jelek. Bahkan kita nggak senang kalau misalkan ternyata hidup dia itu baik-baik aja. Pengennya dapat azab, siksaan, Ustaz. Apakah kondisi hati seperti ini dikatakan tidak sehat, Ustaz? Karena berubah-ubah tergantung suasana. Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, yang pertama, jangan tertipu dengan dunia. Kadang-kala kita melihat fulan tambah kaya, tambah nikmat, ya tambah lancar, padahal dia orang yang zalim. Tadi kita bacakan firman Allah, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Kalian jangan takjub, jangan heran sama harta mereka dengan anak mereka. Innama yuridullah ayyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu gitu. Dengan anaknya itu dalam kehidupan dunia. Jadi ketika kita melihat fulan senang hidupnya, kemudian kita merasa, oh kok bisa fulan tambah senang hidupnya? Berarti kita yang tertipu. Dengan apa? Dengan dunia ini. Kita mendoakan keburukan untuk orang yang menzalimi kita, boleh. Boleh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la yuhibbullahu al-jahra bisu minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alim. Allah itu gak suka doa, ucapan yang buruk ya. Kecuali orang yang dizalimi. Boleh orang itu. Hanya saja tadi kondisi kita, ketika kita memang mendoakan ya Allah berikan hukuman kepada fulan. Lalu ternyata fulan, kita kan berpikir hukuman itu dia bangkrut, dia. Ada hukuman yang lebih berat dari itu. Hukuman jiwa. Ada orang yang Allah bikin kering jiwanya dari kebahagiaan. Tapi penampilannya penuh dengan kenikmatan. Maka seharusnya hati kita tidak tertipu dengan dunia tadi. Ana udah doa minta sama Allah dan kita yakin bahwasanya innallaha la yumli lidzalim. Kata Nabi SAW, Allah itu menunda hukuman buat orang yang zalim. Na'am. Walakin idza akhadahu lam yuflithu. Tapi kalau Allah memberikan hukuman, nggak akan pernah dia bisa lepas. Jadi tadi ada penundaan gitu. Ya sudah, kita sudah berdoa minta sama Allah Azza wa Jal. Yang jadi masalah yang ditakutkan itu kita ini hasud sama dia. Itu penyakit. Ada hasad ya. Ada iri. Biasanya iri ini disebabkan kebencian. Maka berarti engkau harus perbaiki. Masalah nikmat yang Allah berikan kepada dia, Allah berbagi nikmat kepada siapa saja gitu. Jangan sampai kita iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada fulan. Enggak, berarti kita sakit hatinya pada waktu itu. Kita obatin. Bagaimana ngobatinya? Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dahum 'ala ba'd. Kalian jangan berangan-angan nikmat yang Allah berikan kepada orang untuk kembali kepadamu, jangan. Terus gimana? Ya minta sama Allah, engkau minta sama Allah, minta dibersihkan hatimu. Insya Allah dengan cara itu, ya engkau akan mendapatkan qalban saliman, qalban yang selamat dari berbagai penyakit. Hadza wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Masya Allah, jazakallah khair. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana nasihatnya atau arahan untuk kita yang mungkin sering dianggap soleh, dianggap alim oleh orang sekitar, Ustaz. Kadang hati ini merasa sedih sendiri karena sebetulnya masih banyak aib yang Allah tutupi di hadapan manusia. Anda tidak bermaksud menipu, tetapi Anda sendiri merasa takut bagaimana lantas sikap kita ketika dipuji soleh, alim, Ustaz. Nasihatnya, jazakallah.
Ahibati fillah, orang yang tahu dengan dirinya itu nggak akan sibuk dengan pujian orang. Orang yang tahu sama dirinya. Dia kenal siapa dia. Orang mau ngomong baik, aduh bulan nggak tahu sama. Makanya pernah ada seorang alim ulama yang lewat ya. Melewatin orang-orang yang sedang duduk ya. Kemudian pada dipuji fulan kayak gini, fulan kayak gini. Maka kalau dia berdoa, Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang disangkakan sama mereka. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan hukum aku gara-gara omongan mereka ini. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku akan dosa-dosa yang mereka nggak tahu tadi. Artinya tatkala ada orang memuji kita, engkau tahu sama dirimu. Maka orang yang kenal sama dirinya nggak akan tertipu. Karena dia tahu dengan dosa yang dia lakukan. Sampai bagaimana sebagian salafus saleh yang ketika dia keluar dari majelisnya diikutin sama murid-muridnya. Dia mengatakan, wallahi kalau mereka tahu dengan dosa-dosaku, mereka nggak akan mengikuti di belakangku. Andai kata dosa itu punya aroma yang busuk, nggak ada yang orang yang menduduk sama aku. Jadi hendaklah engkau jangan tertipu. Kadangkala ada pujian yang berguna. Artinya pujian yang memotivasi kita untuk jadi lebih baik lagi. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang ada orang yang beramal soleh lillahi ta'ala. Kemudian datang pujian dari orang. Bagaimana? Maka Nabi SAW mengatakan tilka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira orang beriman yang disegerakan. Kenapa? Karena mereka akan jadi saksi Allah nanti. Mereka akan mempersaksikan tentang kita di hadapan Allah nantinya. Itu kabar gembira yang disegerakan. Intinya kalau kita berusaha memperbaiki diri, kita tidak GR dengan pujian mereka, kita tahu dengan kondisi kita yang sebenarnya, kita memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT, maka insya Allah kita nggak akan jadi orang yang tertipu. Tapi kalau ternyata pujian dari mereka membuat kita jadi besar kepala, merasa baik, nah ini adalah penipuan terhadap diri kita sendiri. Dan bagi yang suka memuji dan menyanjung orang lain, hendaklah engkau berhati-hati. Engkau lihat, kalau orang ini dipuji semakin semangat, alhamdulillah nggak ada masalah engkau puji. Tapi kalau orang dipuji ini, nanti dia jadi GR, jadi ujub, jangan. Kesian sama saudaramu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oh iya, Masya Allah. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang selanjutnya, ini bagaimana membentengi diri kita dan anak-anak dari takjub terhadap dunia. Karena postingan-postingan sosmed hari ini mengarah kepada pamer atau flexing terhadap kemajuan dunia atau apa yang dimiliki. Barakallahu fikum. Nah, jadi kita itu memang harus menundukkan pandangan kita. Pasar itu tempat yang paling disukai sama syaitan. Tempat yang paling dibenci sama Allah itu pasar. Karena di situ ya urusan dunia lah, kita melihat bagaimana orang di pasar dosa-dosa banyak dilakukan di sana. Maka cara kita supaya tidak takjub, kita jangan memandang. Ada orang yang kerjanya selalu mengikuti teknologi. Apa keperluanmu? Kalau engkau nggak ada perlu, jangan. Ada yang sibuk ngeliatin mobil, dia udah punya mobil, dia tonton mobil. Kok kenapa gitu? Sakit hatimu nanti melihat hal itu. Maka tontonlah yang bermanfaat, lihatlah yang berguna. Ajak anak ke kuburan, lihat hakikat kehidupan. Ajak anak melihat orang-orang yang susah hidupnya, itu akan membuat mereka bersyukur. Ajak mereka berbagi dengan fakir miskin. Maka itu insya Allah akan membuat mereka mengingat akhirat ya. Kemudian kita ceritakan kepada dia bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan istri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir. Nah, tafadhol. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz, mohon nasihatnya untuk kami ya, yang suka terbayang-bayang atau terbebani dengan dosa di masa lalu Ustaz. Terutama rasa was-was terhadap harta yang kita hasilkan di masa-masa lalu. Mungkin ada keharaman, ada syubhat, ada kebohongan Ustaz. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kekhawatiran dengan dosa kita itu penting. Kecemasan itu perlu. Tapi jangan sampai mengantarkan kepada keputusasaan. Jadi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu perlu. Makanya beribadah kepada Allah itu diantara rasa harap dan rasa cemas. Harap-harap cemas.
Kalau bicara tentang masa lalu kita, dosa-dosa kita, engkau lihat, engkau sudah tobat belum? Tolong dipenuhi syarat tobat itu. Kadang-kala orang sudah tobat, tapi dia lupa bertobat dari menunda tobat. Maka dia perlu bermuhasabah. Dia perlu selesaikan. Kalau memang di hartamu ada milik orang yang kau ambil, kau beri, kembalikan gitu. Kalau ada utang yang belum kau lunasin, kau lunasin. Jadi kadang-kala kecemasan itu berlandasan. Memang engkau belum selesai tobatmu gitu. Tapi kalau seorang sudah bertobat dengan tobatan nasuha, maka dia berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Kalau dia sudah selesaikan semua urusannya, berkaitan dengan harta dia, mungkin dia juga minta ampun sama Allah Azza wa Jal, maka insya Allah selesai urusan dia. Tapi rasa khawatir tetap ada. Maka di sini rasa takut itu, perbuatan dosa itu ada yang mengantarkan ke surga. Karena dia terus beramal soleh, terus memperbaiki dirinya. Tapi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah mengampuni semua dosa. Yang membunuh 100 orang diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Pelacur, memberi minum seekor anjing, Allah ampuni. Maka engkau terus berbaik sangka sama Allah dan terus berburuk sangka sama diri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke